Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Mata kuliah Aplikasi Komputer Bisnis, dosen pengampu yaitu Pak Subahan SE MKom. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama atas nama Rindiani Widyaningsih dengan NPM 020422111015. Yang kedua atas nama Sri Utari Sarifuddin dengan NPM 020422111014. Dan yang ketiga Revalina Swamole dengan NPM 020422111013. Baik, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang future value. Soal yang pertama yaitu, seorang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya pensiun selama 25 tahun mendatang. Jika ia menabung sebesar 5 juta setiap tahun dengan tingkat bunga tahunan 6%, berapa jumlah uang yang akan ia miliki pada akhir 25 tahun? Pada soal pertama ini kita akan mencari future value-nya. Di sini ada sebuah rumus untuk mencari future value secara manual, tetapi saya akan mencari future value menggunakan Microsoft Excel. Untuk pertama diketahui PMT-nya, yaitu 5 juta, dan R-nya atau tingkat bunganya itu 6%. Lalu N atau jangka waktunya yaitu 25 tahun. Di sini yang ditanyakan adalah future value-nya. Kita akan mencari nilai future value menggunakan formula FP. Buka kurung, kita masukkan rate-nya itu 6%, lalu itu tanda titik koma, N-nya 25, itu di tanda titik koma, lalu ditambah tanda minus, lalu masukkan PMT-nya yaitu 5 juta. Di sini present value dan tipe di sini kita kosongkan karena pada kasus ini kita tidak memasukkan nilai awal investasi dan tipe pembayarannya. Lalu tutup kurung dan enter. Jadi nilainya adalah 274.322.559 sekian. Nah, selanjutnya kita akan membuat dalam bentuk tabel. Pertama satu periode ya. Periodenya itu 25 tahun. Kita copy sampai ke bawah. Lalu klik ini, kita pilih full series. Selanjutnya yaitu cash flow. Cash flow-nya itu 5 juta. Kita copy sampai ke bawah. Lalu selanjutnya adalah discount rate. Discount rate-nya itu 6%. Kita copy lagi sampai ke bawah. Selanjutnya adalah future value. Nah, untuk mencari nilai future value pada periode pertama ini kita kosongkan saja. Lalu selanjutnya kita gunakan formula
Kemudian masukkan cash flow pada periode pertama, lalu dikali lalu buka kurung 1 tambah diskon rate pada periode kedua, lalu tutup kurung, lalu tambah cash flow pada periode kedua, lalu kita enter. Hasilnya itu 10.300 sekian. Kita ulangi lagi. Untuk yang periode ketiga, kita masukkan nilai future value pada periode kedua ini, kemudian dikali buka kurung 1 tambah diskon rate pada periode ketiga, lalu tutup kurung, ditambah cash flow pada periode ketiga, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung copy saja sampai ke bawah. Nah, di sini nilai akhirnya itu 2.774.322.559 sekian. Itu sama dengan pada metode pertama. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu seorang investor ingin menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada awal tahun ini. Jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun, berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Pada soal ini, sudah diketahui present value-nya, yaitu 10 juta, rate-nya yaitu 10%, dan periodenya yaitu 5 tahun. Langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini diketahui present value, yaitu 10 juta. R-nya atau tingkat bunganya yaitu 10%. Lalu N-nya atau jangka waktunya yaitu 5 tahun. Di sini ditanyakan adalah future value. Untuk menyelesaikan future value, kita masih menggunakan formula future value. Buka kurung, R-nya yaitu 10%, diikuti tanda titik koma, lalu N-nya diikuti tanda titik koma, lalu untuk PMT-nya di sini kita kosongkan karena di sini yang diketahui yaitu present value-nya bukan future value. Jadi kita tambah lagi tanda titik koma, lalu tanda minus, lalu kita masukkan present value-nya yaitu 10 juta, lalu tutup kurung, enter. Di sini hasilnya 16.105.100 sekian. Nah, di sini berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Jadi kita akan membuat imbal hasilnya. Imbal hasil adalah keuntungan berupa bunga atau dividen dari sebuah investasi yang diterima oleh seseorang yang berinvestasi. Nah, caranya kita akan mengurangi future value dengan present value, yaitu nilai masa depan dikurangi dengan nilai masa sekarang. Jadi sama dengan future value dikurangi dengan present value-nya. Lalu kita enter. Nah, jadi imbal hasilnya yaitu 6.105.100 sekian.
Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ia investasikan untuk mencapai tujuan finansialnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan 200 juta pada akhir periode tersebut dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Nah, di sini yang ditanyakan adalah PMT-nya atau pembayarannya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini diketahui adalah ticket value, yaitu 200 juta. Lalu R-nya atau tingkat bunganya 8%. N-nya atau jangka waktunya 10 tahun. Yang ditanyakan adalah PMT-nya. Nah, untuk menghitung PMT-nya, di sini kita akan menggunakan formula PMT. Buka kurung, rate, kita masukkan rate-nya 8%, diikuti tanda titik koma, lalu N-nya 10 tahun, diikuti tanda titik koma. Di sini percent value-nya kita kosongkan karena yang diketahui adalah future value-nya. Jadi kita tambahkan tanda titik koma sekali lagi, lalu berikan tanda minus dan masukkan future value-nya yaitu sebesar 200 juta. Lalu tutup kurung, kita enter. Di sini hasilnya adalah 13.805.897 sekian. Nah, untuk sekarang kita substitusikan apakah PMT ini untuk di masa depan benar 200 juta atau tidak. Caranya yaitu kita menggunakan formula future value, FV, buka kurung, kita masukkan rate-nya 8%, diikuti tanda titik koma, lalu N-nya, lalu tanda titik koma, lalu berikan tanda minus, lalu masukkan PMT-nya, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya adalah 200 juta. Jadi hasilnya sama dengan nilai masa depan yaitu 200 juta. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 4, yaitu seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia menyetor sebesar 50 juta dan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun? Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Di sini diketahui present value sebesar 50 juta. Lalu R-nya atau tingkat bunganya yaitu 5%. Kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 10 tahun. Di sini yang ditanyakan adalah future value. Untuk menghitung future value, kita akan menggunakan formula FV, buka kurung, kita masukkan R-nya, lalu berikan tanda titik koma, N-nya, lalu berikan tanda titik koma. Di sini PMT-nya kita kosongkan saja karena di sini yang diketahui adalah present value-nya. Jadi kita berikan tanda titik koma sekali lagi, lalu masukkan tanda minus dan masukkan present value-nya. Lalu tutup kurung, kita enter. Nah, di sini hasilnya adalah 81.444.730 sekian. Nah, sekarang kita akan buat dalam bentuk tabel anuitas. Di sini periode, kemudian cash flow,
selanjutnya diskon rate. Kemudian feature value. Di sini periodenya ada 10 tahun. Kita copy ke bawah. Lalu kita klik ini dan pilih full series. Nah, kemudian cash flow-nya itu 50 juta. Lalu kita copy sampai ke bawah. Kemudian diskon rate-nya itu 5%. Kita copy lagi sampai ke bawah. Nah, untuk mencari nilai feature value-nya, kita menggunakan formula SV, buka kurung, kita masukkan rate-nya, yaitu 5%, kemudian tanda titik koma, lalu N-nya, yaitu periodenya, kita berikan tanda titik koma, di sini PMT-nya kita kosongkan, jadi kita tambah titik koma sekali lagi, lalu berikan tanda minus, lalu masukkan cash flow-nya, lalu tutup kurung, enter. Di sini hasilnya 52.500 sekian. Di sini kita copy sampai ke bawah. Nah, nilainya di sini adalah 81.444.731 sekian. Nilai di sini sama dengan nilai yang pada hasil awal, pada penyelesaian pertama. Oke, di sini kita akan menyelesaikan soal yang terakhir, yaitu seorang mahasiswa ingin menghitung berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah ia menabung sebesar 2 juta per tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Berapa nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode 4 tahun? Di sini yang ia tanyakan adalah future value atau nilai masa depannya. Di sini ada sebuah rumus untuk menghitung future value secara manual. SV atau future value yaitu nilai masa depan, PMT atau payment adalah pembayaran, R atau rate-nya yaitu tingkat bunganya, N atau periodenya yaitu jangka waktunya. Di sini saya akan menyelesaikan menggunakan Microsoft Excel. Diketahui PMT yaitu 2 juta, lalu R-nya atau tingkat bunganya itu 7%, kemudian M-nya atau jangka waktunya yaitu 4 tahun. Lalu yang ditanyakan adalah future value. Untuk menghitung future value, kita akan menggunakan formula SV. Buka kurung. Sini kita masukkan R-nya 7%, diikuti tanda titik koma, lalu N-nya 4, diikuti tanda titik koma, lalu kita masukkan, sebelum kita masukkan PMT-nya, kita berikan tanda minus, kemudian kita berikan, lalu kita masukkan PMT-nya, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini hasilnya adalah 8.879.886 sekian. Selanjutnya kita akan membuat dalam bentuk tabel anuitas. Di sini yang pertama adalah periode, kemudian cash flow, selanjutnya diskon rate, lalu future value. Nah, di sini periodenya itu 4 tahun. Kita copy sampai ke bawah. Lalu kita klik ini, terus pilih
seri. Kemudian cash flow-nya itu 2 juta. Kita copy sampai ke bawah. Lalu diskon rate-nya itu 10%. Kita copy lagi sampai ke bawah. Nah, di sini untuk fitur value-nya pada periode pertama kita kosongkan saja. Lalu pada yang kedua kita masukkan cash flow pada periode pertama, kemudian dikali cash flow pada periode pertama, kemudian dikali buka kurung 1 tambah diskon rate pada periode kedua, lalu tutup kurung, kemudian tambah cash flow pada periode kedua, lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya 4.140.000. Kita buat sekali lagi. Di sini kita masukkan nilai future value pada periode kedua, lalu dikali buka kurung 1 tambah diskon rate pada periode ketiga, lalu tutup kurung, tambah cash flow pada periode ketiga, lalu kita enter. Nah, jika sudah begini, kita tarik lagi sampai ke bawah, kita copy ke bawah. Nah, hasilnya itu 8.879.886 sekian. Nah, hasil akhir ini sama dengan hasil pada penyelesaian pertama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.